Berisik. Dia korban, tapi dia yang memilih jalannya. Mulutnya diam, senyumnya muram, pikirannya terlalu rumyam, hingga dia memilih jalan yang suram. Seorang perempuan berinisial NJ tekad bunuh diri dengan cara melompat dari lantai 4 Mall Paragon Semarang. NJ tewas ketika karena alami luka berat di bagian kepala. Menurut pengakuan saksi yang berada tak jauh dari lokasi kejadian mengaku mendengar suara benda jatuh yang cukup keras berasal dari dekat lokasi parkir mall. Isu kesehatan mental bukanlah hal asing yang diperbincangkan di lingkup nasional maupun internasional. Dilansir melalui data WHO, tercatat pada tahun 2022 penderita gangguan mental yang ada di dunia mencapai hampir 1 miliar jiwa. Mirisnya, Indonesia menjadi salah satu negara yang perlu meningkatkan kesadarannya terhadap kondisi mental. Hasil survei Indonesia National Adolescent Mental Health Survey menyatakan bahwa 1 dari 3 remaja di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Gak nyangka sih kalau sebanyak itu. Nggak bisa dipungkiri, emang makin kesini hidup makin berat sih. Kadang pengen cerita, tapi nggak tahu sama siapa. Isu kesehatan mental masih merupakan hal yang menjadi momok di masyarakat hingga saat ini. Selain kesehatan fisik, aspek kesehatan mental dan emosional juga sangat penting dalam kesejahteraan seseorang. Penelitian affective disorder mengemukakan bahwa risiko seseorang untuk melakukan bunuh diri meningkat 8 kali lipat jika mereka mengalami gangguan mental. Kepolisian Republik Indonesia melaporkan bahwa angka bunuh diri meningkat secara signifikan setiap tahun. Dalam laporan tersebut, tercatat bahwa selama rentang waktu Januari hingga Juli 2023, tercatat 663 kasus bunuh diri di Indonesia. Traffic menunjukkan peningkatan sebesar 36,4% jika dibandingkan periode sebelumnya, yakni 2021 tercatat 486 kasus. Menurut Kementerian Kesehatan, gangguan kesehatan mental merupakan suatu kondisi kesehatan yang mempengaruhi pikiran, perasaan, perilaku atau suasana hati yang berlangsung sesekali dan bahkan dalam waktu yang lama. Gangguan kesehatan mental dapat terjadi ketika seseorang kesulitan untuk beradaptasi dengan kondisi sekitarnya. Gangguan kesehatan mental yang biasa terjadi di kalangan para remaja atau mahasiswa biasanya berupa gangguan kecemasan. Kecemasan merupakan kondisi psikologis seseorang yang membuat dirinya selalu merasa takut dan khawatir akan suatu hal yang belum tentu terjadi. Kecemasan biasanya muncul ketika seseorang dalam kondisi stres sehingga pikiran dan perasaannya tegang. Kecemasan di kalangan remaja dapat disebabkan karena ketakutan untuk melakukan kesalahan, ketakutan atas ketidakpercayaan dirinya sendiri untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, atau ketakutan lain yang dapat mempengaruhi perasaan dan kondisi jiwanya. Mungkin lingkungannya masih banyak tuntutan. Gak ada tempat cerita juga kali ya? Mau akses ke psikolog, ribet. Minim juga jumlahnya. Kurangnya kesadaran dan ketersediaan tenaga kesehatan mental yang mencukupi menjadi penyebab utama masalah kesehatan mental di Indonesia. Rasio psikiater dan psikolog di Indonesia masih tergolong rendah. Rasio psikiater yang sangat timpang, yakni 1:200.000, yang artinya setiap satu psikiater harus melayani 200.000 penduduk. Rasio ini masih jauh dari standar WHO yang mensyaratkan rasio psikiater dan jumlah penduduk idealnya 1:30.000. Selain itu, sebaran psikiater juga belum merata dan masih berkonsentrasi di kota-kota besar.
Sadar akan kondisi tersebut, Sebagai generasi intelektual bangsa, saya Ridho Nur Alam dan saya Azra Belvan Aprilian dari Universitas Gadjah Mada menginovasikan teknologi aplikatif untuk memudahkan layanan psikologis. dan meminimalisir dampak buruk kesehatan mental. Stress and Anxiety Relief Tracker atau dikenal dengan SART merupakan sebuah inovasi jam tangan pintar yang dapat mendeteksi tingkat stres dan depresi. Inovasi ini merupakan wujud dari kontribusi dalam mengatasi masalah gangguan mental di Indonesia. Jam tangan pintar ini menggunakan pulse sensor yang dijalankan dengan prinsip galvanic skin response. SARS diinstrumentasikan bersama 3 sensor utama, yaitu sensor accelerometer yang berperan dalam mengubah gerakan mekanik menjadi sinyal listrik. Yang kedua adalah fotoleptomografi yang berperan mengukur denyut jantung secara real time melalui penyerapan dan pantulan cahaya yang diterapkan pada kulit tangan. Dan yang ketiga adalah electrodermal activity yang mampu berperan sebagai detektor konduktivitas kulit dan suhu tubuh. Dalam mekanisme SART terdapat 3 tahapan utama, yaitu tahap pengukuran yang melibatkan penggunaan sensor gerakan dan fisiologis untuk mengamati dengan tepat kondisi pasien secara real time. Kemudian, data tersebut disimpan ke dalam memori perangkat SART dan dikirimkan melalui koneksi internet kepada para tenaga kesehatan yang relevan. Tahapan terakhir yaitu proses analisis, di mana sistem machine learning akan mengolah data pasien menjadi algoritma yang mengindikasikan risiko pasien untuk mengalami kecemasan dan depresi dengan menggunakan pendekatan teknik reinforcement learning. Inovasi smartwatch yang dapat mendeteksi gangguan kecemasan mampu membawa manfaat besar dalam mengatasi tantangan kesehatan mental di Indonesia. SART memudahkan pasien terhubung dengan tenaga kesehatan mental, membantu dalam memberikan perawatan yang dibutuhkan. SARS membantu mengatasi kelangkaan tenaga kesehatan mental dengan memungkinkan penggunaan yang lebih efisien. Dengan peningkatan penggunaan internet di Indonesia, SART dapat memanfaatkan teknologi ini untuk memberikan solusi inovatif dalam pemantauan dan penanganan masalah kesehatan mental. SARS sebagai smartwatch membantu mengurangi biaya transportasi dan membuat perawatan kesehatan mental lebih terjangkau dan inklusif. Down.